Ini dirancang dalam dua sistem, satu sistem berbasis web yang akan digunakan oleh pihak klinik, dan satu sistem berbasis mobile yang akan digunakan oleh pasien. Sistem ini bekerja mulai dari pasien melakukan pengambilan nomor antrian pemeriksaan sampai pasien melakukan penembusan obat di apoteker. Di sini saya akan mulai mendemonstrasikan saat pasien melakukan pengambilan nomor antrian. Dan kemudian pasien diminta login dengan menggunakan username dan password yang telah didaftarkan. Di sini saya mencoba login dengan menggunakan username dan password yang telah didaftarkan. Dengan username Roza 321 dengan password Roza 123. Kemudian pencet tombol login. Nah, di sini proses login berhasil. Pasien yang berhasil melakukan proses login akan diarahkan ke halaman home. Pada halaman ini terdapat dua menu yang disediakan, yaitu menu ambil antrian dan menu histori kunjungan pasien. Jika pasien ingin mengetahui histori kunjungannya ke klinik, maka pasien dapat mengklik menu histori kunjungan. Dan sistem akan menampilkan halaman riwayat kunjungan pasien seperti yang ditunjukkan pada layar. Jika pasien ingin melakukan proses pengambilan antrian, maka pasien dapat mengklik ambil antrian pada halaman home. Dan sistem akan mengarahkan pasien pada halaman ambil antrian. Pada halaman ini, pasien dapat melakukan pengambilan nomor antrian, mengetahui berapa orang yang sudah mengambil antrian pada hari itu, dan melihat histori pengambilan antrian. Pasien yang ingin melakukan pengambilan antrian dapat melakukannya dengan memilih hari dan kemudian klik ambil antrian. Di sini misalkan kita akan melakukan pengambilan antrian untuk pengobatan pada tanggal 14 Maret. Pilih tanggal, kemudian klik tombol ambil antrian. Nah, secara otomatis sistem akan mendaftarkannya pada database. Pasien yang ingin mengetahui histori antrian yang sudah pernah mereka ambil dapat melakukannya dengan mengklik simbol repeat yang terdapat pada bagian atas halaman ambil antrian. Nah, di sini user dapat mengetahui beberapa nomor antrian yang pernah mereka ambil selama melakukan pengobatan pada klinik dokter tersebut. Pasien yang berhasil melakukan pengambilan antrian secara otomatis akan direkap pada sistem yang diakses oleh staf administrasi pada menu data antrian. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan sistem yang akan digunakan oleh pihak klinik. Yang pertama yaitu staf administrasi. Di sini saya akan mencoba untuk melakukan login dengan username dan password untuk staf administrasi yang telah didaftarkan di database. Jika proses login berhasil dilakukan, maka pengguna akan diarahkan ke dashboard sistem. Selain memiliki hak akses untuk melihat informasi yang ditampilkan pada menu dashboard sistem, staf administrasi sebagai pengguna sistem memiliki hak untuk mengakses menu data antrian, pendaftaran pasien, dan pemeriksaan awal. Staf administrasi yang ingin mengetahui informasi mengenai pasien yang sudah melakukan pengambilan antrian dapat dilakukan dengan memilih menu data antrian. Pada halaman ini akan ditampilkan data pasien yang sudah mengambil antrian pada hari saat sistem dijalankan, di mana data antrian pasien ini akan diupdate setiap harinya sesuai pasien yang sudah melakukan pengambilan antrian. Pasien yang sudah memiliki nomor antrian akan melakukan proses verifikasi kehadiran dengan staf administrasi ketika pasien sudah berada di klinik. Proses verifikasi kehadiran dilakukan dengan mengecek apakah NIK pasien yang sudah datang sesuai dengan NIK yang terdaftar pada sistem. Apabila NIK pasien yang datang sesuai dengan NIK yang terdaftar pada sistem, maka staf administrasi akan mengklik tombol centang yang ada pada kolom aksi dan akan mengubah status antrian yang awalnya dalam antrian menjadi sudah datang. Apabila pasien tidak datang, maka staf administrasi mengklik tombol silang yang ada pada kolom aksi
dan akan mengubah status antrian yang awalnya dalam antrian menjadi tidak datang. Selanjutnya yaitu menu pendaftaran pasien. Pada menu ini akan ditampilkan data pasien yang sudah terdaftar pada klinik. Informasi yang ditampilkan pada menu pendaftaran pasien adalah nomor RM, nama pasien, NIK, alamat, usia, telepon, dan tanggal daftar. Selain itu, pada halaman ini, staf administrasi dapat melakukan aktivitas penambahan data pasien baru, edit data pasien yang telah terdaftar, dan menghapus data pasien yang diinginkan. Tampilan halaman pendaftaran pasien dapat dilihat seperti yang ada pada layar. Menu berikutnya yaitu menu pemeriksaan awal. Pada menu ini, staf administrasi akan melakukan pemeriksaan awal dan memasukkan datanya pada form pemeriksaan awal. Mungkin untuk selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan sistem yang akan dijalankan oleh dokter. Di sini, saya akan login dengan username dan password untuk user dokter yang telah terdaftar di database. Jika proses login berhasil dilakukan, maka pengguna akan diarahkan ke dashboard sistem. Selain memiliki hak akses untuk melihat informasi yang ditampilkan pada menu dashboard sistem, dokter sebagai pengguna sistem memiliki hak untuk mengakses menu pemeriksaan dokter. Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter merupakan lanjutan dari proses pemeriksaan awal yang dilakukan oleh staf administrasi. Pada menu pemeriksaan dokter ini, dokter akan melakukan pemeriksaan untuk pasien dengan status periksa dalam antrian. Jika dokter telah melakukan pemeriksaan pada pasien, maka status periksa akan berubah menjadi selesai. Pada menu ini, dokter dapat mengetahui histori rekomendasi pasien dengan mengklik tombol Lihat RM. Untuk tampilannya dapat dilihat pada layar. Ini merupakan rekam medis dari pasien Roza yang telah melakukan pengobatan pada tanggal 1 Desember tahun 2022. Jika pasien ingin meminta surat keterangan sakit, maka dokter juga memiliki hak akses untuk mencetaknya. Surat keterangan sakit dapat dicetak ketika dokter mengklik tombol surat izin. Tampilan untuk cetak surat keterangan sakit seperti yang ditunjukkan pada layar. Pada menu ini, dokter juga dapat melihat hasil pemeriksaan awal yang dilakukan oleh staf administrasi. Informasi tersebut dapat diketahui dengan dokter mengklik tombol Lihat pada kolom aksi. Nah, ini merupakan hasil pemeriksaan awal yang telah dilakukan oleh petugas administrasi pada tahap sebelumnya yang dikirim kepada dokter melalui sistem yang diakses oleh staf administrasi. Pemeriksaan terhadap pasien dapat dilakukan oleh dokter ketika dokter mengklik tombol periksa. Setelah tombol tersebut diklik, maka sistem akan mengarahkan dokter pada halaman pemeriksaan. Pasien yang sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter selanjutnya akan dibuatkan data rekam medisnya. Pertama, dokter akan menambahkan diagnosa pasien berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Proses selanjutnya adalah pembuatan resep obat oleh dokter. Pembuatan resep obat dilakukan dengan dokter mengklik tombol resep. Pada kolom aksi. Setelah tombol tersebut diklik, maka sistem akan mengarahkan dokter pada halaman penambahan resep obat. Jika dokter sudah selesai menambahkan resep obat, dokter selanjutnya mengklik tombol simpan dan menyebabkan status obat pada menu penebusan obat menjadi belum bayar. Penjelasan berikutnya, saya akan menjelaskan sistem yang akan dijalankan oleh apoteker.
Di sini saya akan melakukan proses login dengan username dan password untuk apoteker yang telah didaftarkan di database. Dan lakukan proses login. Jika proses login berhasil dilakukan, maka apoteker akan diarahkan ke dashboard sistem. Selain memiliki hak akses untuk melihat informasi yang ditampilkan pada menu dashboard, apoteker sebagai pengguna sistem memiliki hak untuk mengakses menu penebusan obat dan stok obat. Yang pertama yaitu menu penebusan obat. Pada halaman ini akan ditampilkan data pasien yang sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan akan melakukan penebusan obat kepada apoteker. Menu ini juga dilengkapi dengan informasi mengenai data obat yang akan habis yang ditandai dengan alat berwarna merah, di mana seperti yang dilihat pada layar, stok obat Malik Flu sudah menipis, sehingga sistem memperingati kepada pihak klinik untuk segera melakukan pembelian. Pada menu penebusan obat ini, apoteker akan menyediakan obat sesuai resep yang telah dikirimkan oleh dokter saat mengisi rekam medis pasien pada tahap sebelumnya. Apoteker akan menyediakan obat untuk pasien dengan status obat belum bayar. Jika pasien sudah melakukan penebusan obat, maka status periksa akan berubah menjadi lunas. Untuk melihat resep obat yang akan ditebus oleh pasien, apoteker dapat mengetahuinya dengan mengklik tombol lihat resep. Saat apoteker mengklik tombol tersebut, maka sistem akan mengarahkan pada halaman tagihan penebusan obat yang di dalamnya berisikan data resep obat yang harus disiapkan dan data tagihan pemeriksaan yang harus dibayarkan oleh pasien. Jika apoteker mengklik jika sudah bayar, maka status obat yang sebelumnya belum bayar akan berubah menjadi lunas seperti yang dijelaskan sebelumnya. Menu selanjutnya yaitu menu stok obat. Pada menu ini terdapat dua submenu yang dapat dijalankan, yaitu menu stok obat masuk dan menu stok obat keluar. Jika menu yang dipilih merupakan menu stok obat masuk, maka sistem akan menampilkan data stok obat yang masuk ke klinik. Pada halaman ini akan ditampilkan daftar obat yang masuk ke klinik dokter tersebut. Untuk tampilannya seperti yang dilihat pada layar. Jika menu yang dipilih merupakan stok obat keluar, maka sistem akan menampilkan data stok obat yang keluar dari klinik tersebut. Biasanya stok obat keluar ini terjadi karena adanya kadaluarsa, packing obat rusak, atau kerusakan lainnya. Untuk tampilannya seperti yang dilihat pada layar. Penjelasan berikutnya, saya akan mendemonstrasikan sistem yang dijalankan oleh user admin, di mana di sini saya akan melakukan proses login dengan username dan password yang telah didaftarkan untuk user admin. Jika proses login berhasil, maka sistem akan mengarahkan user kepada halaman dashboard. Di sini saya akan menjelaskan informasi apa saja yang terdapat pada halaman dashboard, seperti yang telah ditampilkan untuk user-user lain. Di sini, pada halaman dashboard ini, terdapat informasi mengenai pendapatan yang diterima oleh praktik klinik tersebut, pengeluaran yang dikeluarkan oleh klinik tersebut, data pasien yang terdapat pada klinik tersebut, dan jumlah pasien yang akan dilakukan pemeriksaan pada klinik tersebut. Pada halaman dashboard ini juga terdapat rekapan stok obat yang habis, yaitu di mana pada berdasarkan layar stok obat Malik Flu habis dengan sisa stok 18, dan ini akan memperingati pihak praktik dokter untuk segera melakukan pembelian obat. Pada halaman dashboard ini juga terdapat informasi mengenai kunjungan pasien, di mana berdasarkan diagram lingkaran tersebut dapat kita simpulkan bahwa pasien lama lebih sering berkunjung pada klinik praktik tersebut dibandingkan pasien baru. Informasi berikutnya yaitu terkait grafik pendapatan yang diterima berdasarkan pendapatan yang diterima oleh klinik tersebut setiap harinya. Kemudian ada grafik kunjungan pasien untuk mengetahui bagaimana perkembangan kunjungan pasien pada klinik tersebut setiap harinya.
Selain memiliki hak akses untuk melihat informasi yang ditampilkan pada menu dashboard sistem, admin sebagai pengguna sistem memiliki hak untuk mengakses semua menu yang dapat dijalankan oleh staf administrasi, dokter, dan apoteker. Selain itu, menu tambahan yang dapat diakses oleh admin adalah menu master dan menu laporan. Pada menu master data, terdapat beberapa data yang dapat ditampilkan, yaitu data dokter, data obat, data diagnosa, data pengguna, dan data akun pasien. Di mana pada seluruh menu master ini, user dapat melakukan tambah data, edit data, ataupun hapus data. Sedangkan pada menu laporan, admin dapat mengetahui informasi terkait laporan penjualan obat, transaksi pemeriksaan, laporan registrasi pasien, dan laporan keuangan.